Halo, nama saya Muhammad Kevin Ghazali. Saya dari jurusan S1 Teknik Elektro angkatan 2019. Dan saat ini saya berdomisili di Bandung. Saya sedang menempuh perkuliahan di semester 6. Dan ketika nanti internship di DDB Telkom, saya sedang menempuh di semester 7. Saya memiliki komunikasi yang baik, itu didapatkan dari kerjasama pengalaman-pengalaman saya di organisasi maupun laboratorium. Kemudian saya juga dapat bekerja dalam tim, di mana saya memiliki beberapa pengalaman untuk mengerjakan proyek bersama tim. Kemudian saya juga memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership yang baik, karena saya juga memimpin beberapa proyek-proyek yang pernah saya kerjakan. Kemudian saya juga orang yang sosial atau aditif, yang gampang untuk berbaur ke lingkungan yang baru, untuk berkenalan dengan orang-orang baru, untuk dapat berbaur di lingkungan baru tersebut. Kemudian hard skill saya yaitu pertama adalah saya memahami bahasa C, yang dimana saya juga pernah mengerjakan beberapa project menggunakan microcontroller Arduino maupun Node MCU untuk project IoT. Kemudian saya juga dapat menggunakan alat-alat di bidang elektro seperti soldering, kemudian spot welding, kemudian alat-alat metering seperti multimeter, dan juga wiring dan instalasi alat-alat elektrikal lainnya. Kemudian saya juga menguasai beberapa software simulasi seperti Arduino IDE, Proteus, Eagle, kemudian juga CX Programmer dan juga Factory.io untuk membuat beberapa project di PLC untuk CX Programmer dan Factory.io. Motivasi saya untuk mengikuti internship di DDB Telkom ini yang pertama adalah untuk mendapatkan pengalaman yang lebih, yang dimana nantinya akan berguna untuk di dunia profesional. Yang kedua, motivasi saya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, memahami peranan, tugas untuk di dunia industri nantinya. Yang ketiga adalah kesempatan untuk belajar dan melihat dari profesional yang ada di DDB Telkom, belajar keterampilan baru, dan tentu kita perlu meningkatkan komunikasi dan interaksi dari pengalaman saya di magang sebelumnya, yaitu di perusahaan Pertamina. Kemudian yang keempat adalah untuk mendapatkan kemampuan dalam mempraktikkan hal-hal baru. Yang kelima adalah saya ingin mendapatkan relasi yang baru di dunia profesional. Yang keenam, saya ingin mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di dunia perkuliahan maupun yang di luar perkuliahan untuk dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian komitmen saya, tentu saja saya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan program ini dari awal hingga selesai di DDB Telkom untuk dapat berkontribusi penuh dan untuk berguna nantinya bagi perusahaan Telkom Indonesia dan juga masyarakat luas. Tentu komitmen yang saya pegang ini karena magang DDB Telkom adalah program yang sangat saya tunggu, karena akan menjadi pengalaman yang baik untuk saya ke depannya di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Dan pasti ilmu yang saya dapat itu banyak dan juga beragam. Kesibukan saya saat ini yang pertama yaitu adalah saya menjadi project manager atau asisten riset di Information and Autonomous Control System atau disingkat INACOS Laboratorium. Kemudian saya juga menjadi staf Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Himpunan Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro. Kemudian saya juga menjadi person in charge atau PIC tim konten di Marketing Crew SMB Telkom atau Admisi Telkom University. Project menarik yang saya ingin ceritakan yaitu dari perlombaan yang baru saja saya lakukan belakangan yang lalu, yaitu adalah perlombaan dari Road to Jakarta e-Prix 2022, di mana perlombaan tersebut yaitu adalah Sustainable World Design Competition Electric Vehicle 2022. Produk yang kami buat yaitu adalah ASEV atau Autonomous Smart Electric Vehicle, yang dimana ASEV ini pada dasarnya adalah produk mobil listrik otonomus yang dimana dapat mengangkut orang-orang atau masyarakat di sekitaran pariwisata, lingkungan pariwisata, yang dimana nantinya dapat mengantar atau menjemput orang dari satu titik ke titik lain tanpa memerlukan driver atau supir. Nah, peranan saya di project ini adalah pengerjaan di bagian sistem, seperti mendesain kebutuhan power supply atau baterai yang akan digunakan, tipe baterai seperti apa yang cocok digunakan. Ada banyak sekali tipe baterai yang digunakan. Saya memilih lithium ion, hasil riset terbaik baterai yang dapat digunakan untuk mobil ASEV tersebut. Kemudian saya juga memiliki peranan untuk menghitung efisiensi konsumsi energi yang digunakan dari mobil ASEV ini, di mana ada perhitungan gaya inersia, gaya aerodinamis, gaya drag, dan lain-lain. Kemudian saya juga membuat autonomous layer-nya, seperti ada
perception layer. Yang pertama yaitu adalah dari sensor, kemudian dari decisionnya, apa yang ditentukan dari hasil sensor yang melihat tersebut. Kemudian tahap ketiga adalah, atau layer ketiga adalah execution, apa yang harus dieksekusi dari kegiatan autonomous tersebut. Kemudian saya juga menentukan sensor atau fitur-fitur apa yang dibutuhkan pada mobil ASEF ini. Nah, durasi pengerjaannya yang sangat unik yaitu adalah hanya seminggu durasi pengerjaan. Kendala yang kami alami ketika membuat proposal desain, yang pertama adalah perencanaan bisnis, di mana kami juga beranggotakan mahasiswa teknik elektro, karena kami tidak begitu detail mengenai bagaimana perencanaan bisnis yang dibuat untuk sebuah produk. Yang kedua adalah desain 3D, yang dimana kami juga anak teknik elektro yang tidak begitu familiar dengan desain 3D, karena itu lebih ke jurusan teknik mesin ataupun teknik sipil. Kemudian kendala di bagian saya itu adalah bagaimana menentukan jenis motor listrik yang digunakan. Nah, solusi yang kami lakukan pada saat itu untuk perencanaan bisnis, tentu kami harus meriset lebih dalam dan juga butuh bantuan anggota yang mengerti mengenai bagaimana project management bisnis untuk meriset lebih dalam, dan itu membutuhkan waktu. Kemudian tools yang dapat saya gunakan, pertama ada Arduino itu 9/10, kemudian Arduino IDE itu 10/10, kemudian Node MCU itu 8/10, kemudian Antares 8/10, kemudian Proteus dan Eagle itu 8/10, kemudian Google Colab dan Jupyter Notebook itu 7/10, kemudian Office itu 9/10, dan Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator itu 9/10. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih.